Hai teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Mr. Sun. Kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan atau mereview sebuah aplikasi Android iOS yang saya buat khusus untuk rumah sakit ataupun klinik. Jadi data-data pasiennya, histori berobatnya, resep yang dibuka, suntik yang diberikan, itu dapat kita kelola dengan baik dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini saya sangat rekomendasikan untuk dipakai di klinik-klinik ataupun di praktek-praktek dokter ya. Oke, langsung aja. Untuk sistemnya itu terdiri dari 3, yaitu ada data. Jadi datanya ada seperti data obat yang tersedia di klinik, kemudian data pasien, lalu ada data dokter. Ya. Data dokternya, maksud saya data obatnya itu seperti ini kira-kira. Jadi kalau ingin tambah data obat tinggal tekan tombol tambah bulat di bawah ini, ya lalu masukkan fotonya. Ya, bisa pilih dari kamera ataupun ambil dari galeri, lalu masukkan nama obat, obat bebas atau keras, kategori, anti nyeri, batuk, flu dan sebagainya ya. Jadi kalau udah kita isi kira-kira seperti ini nanti tampilannya. Seperti ini contoh aja, Panadol, nama obat, kemasan, bla 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 ya. Jadi dimasukkan semua. Datanya ini bisa diambil di internet, banyak tersedia ya. Lalu selanjutnya data pasien. Jadi setiap pasien yang datang itu kita bisa menambah data baru atau mencarinya. Contoh namanya Mimi ya. Kita bisa cari kalau sudah ada. Maka sistem aplikasi akan menampilkan data yang namanya berhubungan dengan Mimi ya. Seperti ini kira-kira. Jadi ada foto, kalau nggak mau foto gambar standar ya. Umur berapa, nomor HP, WA, alamat, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa juga melihat historinya, histori dia berobat apa-apa aja. Jadi ada di sini ya. Obat yang pernah diberikan, suntik yang pernah diberikan, dan sebagainya. Jadi kalau yang kita juga bisa menelepon langsung ke nomornya, ya, atau SMS juga bisa, mau messenger atau gimana. Kemudian yang ini GPS titik lokasi alamat dari si pasien kita, ya bisa dilihat juga. Ini pas datanya agak lama ya, mau loading lagi. Soalnya di sini internetnya agak pelan, kawan-kawan. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu bisa call WA juga, ya, chat ke WA, gitu kira-kira. Kemudian kita juga bisa menerbitkan kartu pasien. Ya, dia akan dalam bentuk PDF yang bisa di-print. Pilih seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini dia. Oke teman-teman, lanjut. Lalu kita ke dokter, yaitu jika misalnya dalam satu rumah sakit terdiri dari beberapa dokter atau klinik terdiri dari beberapa dokter juga, kita tinggal input aja. Ya, kira-kira seperti ini. Tinggal masukkan nama dan jenis kelamin, tanggal lahir, dan sebagainya. Bisa di call, bisa di SMS, dan ada titik lokasi GPS juga. Lalu yang berikutnya kita masuk ke proses transaksi. Jadi kalau pasiennya datang, tadi datanya diinput dulu data pasien, lalu pasien berobat. Ya, contoh saya tambah tombol bawah kanan. Lalu nomor antrian secara otomatis setiap hari akan riset menjadi 1 ya. Kebetulan yang pertama Ivana Hakim. Oke. Antri dulu. Nah, lalu save. Nah, jadi pada saat antri itu kita langsung tahu dia nomor antriannya berapa. Ya. Sorry yang paling bawah ini. Nah, kemudian kita kalau pas datang masuk ke dokternya, kita lakukan proses oleh dokternya. Lalu ketikkan keluhan, misalnya demam batuk. Diagnosa, daya tahan tubuh menurun. Nah, kemudian kurang minum, kurang cairan.
kurang cairan tubuh misalnya, ya. Lalu obat yang diberikan misalnya Decolgen aja, itu saja dulu. Decolgen, paracetamol, dan lain-lainnya. Ini boleh diketik. Suntik yang diberikan, misalnya Antalgin, 10 cc, oke. Resep yang dibuka, terserah bapaknya, misalnya Panadol 2 papan. Pesan peringatan, banyak istirahat misalnya. Ya, kunjungan berikutnya, jika masih sakit, datang tanggal misalnya tanggal 3 bulan 2 23 misalnya. Oke. Deskripsi terserah mau isi tidak, lalu save. Ya, jadi ini dia ada. Kalau seandainya dokter ingin melihat historinya, dia bisa menekan ini lalu melihat ke bawah historinya. Ya, demam dan batuk ini yang di bawah. Bisa di view juga. Ini dia. Oke. Lalu proses selesai. Ya, kalau selesai berarti kita tinggal pilih pembayarannya, mau cash, OVO, GoPay. Oke. Lalu masukkan biaya berobat, misalnya 25.000. Biaya obatnya 30.000. Total biaya kemudian 55.000, bayar misalnya 60.000. Oke, kembali 5.000 lalu save. Oke, selesai teman-teman. Nah, ini dia tadi. Lalu kita bisa mencetaknya menjadi struk tagihan. Ya, teman-teman. Kalau mau print, tinggal tekan tombol print di bawah aja. Lalu kita tinggal melihat laporan, daftar obat, kesediaan obat, dari kategori apa bisa kita pilih. Contohnya mau vitamin dan suplemen. Maka akan menghasilkan data yang sesuai dengan kategori, ya, atau dengan golongan tertentu, obat keras, obat bebas. Oke. Kemudian selanjutnya laporan pasien berobat. Jadi dalam 1 hari kita bisa tahu mau tanggal berapa sampai tanggal berapa jumlah uang yang diterima, orang yang berobat siapa aja bisa diketahui. Ini bisa dipilih ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mohon dukungannya, like and subscribe. Terima kasih.